Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup kita. Banyak orang yang berhenti tidak di tempat pemberhentian. Banyak orang yang dalam perjalanan kehidupannya ini istirahat, tidak di waktu istirahat. Kita lihat ketika kita bekerja, kalau kita istirahat tidak di waktu istirahat, sejatinya kita telah melanggar peraturan yang ada. Dan bos kita pun akan menilai kita sebagai pekerja yang malas, sebagai pekerja yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kemungkinan gaji kita dipotong atau bahkan kita bisa diberhentikan dari tempat kerja kita. Dan kehidupan ini adalah perjalanan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang sedang melakukan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan, "Au 'abiru sabil," tapi kau seharusnya jadi orang yang sedang transit, yang sedang akan melanjutkan perjalanan. Kita dalam perjalanan, jamaah. Jangan berhenti di tempat kecuali antum dibolehkan berhenti. Jangan istirahat di tempat seperti orang yang istirahat tahu-tahu di tengah tol dia berhenti, ditabrak tuh dengan mobil-mobil yang lain. Ada tempat istirahat. Bahkan kalau di situ mobilmu mogok, kau harus pinggirkan. Karena tengah-tengah itu bukan tempat berhentinya mobil. Kau harus pinggirkan. Kau harus kasih tanda-tanda kalau kita ini sedang berhenti, ada masalah sama kita. Allah Jalla Jalaluh telah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat yang sementara. Kita tidak akan abadi, walaupun kita ingin abadi di muka bumi ini. Kadang-kala kita melihat orang membangun rumah begitu mewah, ditanya kira-kira rumahmu ini kuat berapa tahun? Mungkin 100 tahun gak ambruk. Tapi umurmu berapa tahun? Ya itulah. Wallahu a'lam. Aku sekarang sudah umur 60 tahun. Esok atau lusa aku mati. Tapi kenapa kau bangun rumah begitu mewah? Itu manusia. Dia ingin istirahat di sana. Dia ingin menikmati kehidupan ini dengan mengatakan, hidup ini sekali nih, kau harus nikmatin. Ya, silakan kau nikmatin kehidupan itu. Ketika ada orang yang soleh dari kaumnya Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel dan kepada orang-orang Egypt pengikut Fir'aun, dia mengatakan, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkata orang yang beriman kepada kaumnya mengatakan, ikuti aku akan tunjukkan kepada kalian jalan menuju petunjuk Allah Jalla Jalaluh, jalan kebenaran. Ya qaum, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini cuma sebentar. Sebentar dalam. Dan sejatinya akhirat itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti. Tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Kau lihat tatkala orang-orang masuk surga, mereka berkumpul, mereka ngobrol. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka saling bertanya, kau gimana? Kok bisa kau masuk surga?
kok bisa berada di tempat ini? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka mengatakan, kita tuh dulu ketika hidup di dunia, kita sangat takut sama keluarga kita. Kita berusaha menjaga keluarga kita. Kita terus memelihara mereka. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Jemaah, dunia ini penjara. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau di penjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka bumi ini, dia di penjara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya orang, penjaranya orang beriman, dan surganya orang-orang kafir. Penjara, kita banyak aturan ya. Capek gitu. Antum merasakan bagaimana lelahnya hidup di dunia ini. Memang Allah jadikan kehidupan dunia ini penjara buat kita. Banyak aturan buat kita. Ini haram, itu nggak boleh. Sebagian orang mengatakan, nih Islam apaan nih? Sedikit-sedikit haram. Ya, kita memang di penjara. Tuh orang yang di penjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya berapa hari sekali? Mungkin sepekan sekali. Sebagian di antara mereka nggak bisa ngobrol langsung, nggak bisa. Di hadapannya dia harus pegang telepon. Tangannya mau menyentuh tangan keluarganya nggak bisa. Dia hanya bisa meletakkan tangannya di kaca, dan keluarganya meletakkan tangan di kaca. Lalu dia hanya bisa tersenyum. Nah, hadhihi dunya. Dan itu sudah ketentuan pencipta. Allah menentukan jangan. Kita ini di tempat pengasingan. Tempat kita sebenarnya adalah surga Allah Jalla Jalla. Cuma Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga gara-gara satu dosa. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, Ali pernah diminta, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, sif lana dunya. Wahai Amirul Mukminin, tolong kau sifatin buat kami, gimana sih dunia ini? Kayak apa nih dunia? Kau gambarkan supaya kita paham. Kita tidak terkecoh, kita tidak tertipu. Kayak antum kalau ingin tahu, ana mau beli mobil tuh, mobil mereknya ini. Kau tahu nggak dengan mobil itu? Iya, mobil itu kaki-kakinya nggak bagus. Mobil itu, ya mungkin bodinya kelihatan bagus, tapi rapuh sebenarnya. Mesinnya, masya Allah, tapi nggak akan bertahan lama. Apa kata Ali? Qal, wa ma asifu laka min darin man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah negeri, orang yang sehat di sana merasa aman? Kita tuh kalau lagi sehat kadang-kadang melakukan dosa, melakukan apa, seakan-akan Allah nggak akan kasih itu sama kita azab, merasa aman. Wa man saqama fiha nadim. Yang sakit menyesal, ya Allah, andai kata aku tidak melakukan ini. Kepingin ke masjid, kepingin umroh, kepingin haji. Wa man iftaqara fiha hazin. Barang siapa yang fakir di dunia itu sedih hidupnya, melarat kadangkala perjalanannya. Wa man istaghna fiha futin. Yang merasa cukup, yang kaya, dia terfitnah dengan kekayaannya. Halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal yang kau makan, yang halal yang kau dapatkan dengan cara yang halal, kau akan dihisab. Ada hisab nanti. Dan kalau yang kau dapatkan yang haram, kau akan mendapatkan azab. Ini dunia, kata Ali bin Abi Thalib rahmatullah alaihi. Lalu bagaimana sikap kita?
menghadapi dunia ini. Ibnul Jauzi pernah ditanya, hal yasughuli an alhu wa uraffih an nafsi bi syai'in minal mubahat. Boleh nggak aku ini ya refreshing lah, santai, menyenangkan diriku dengan hal-hal yang mubah-mubah. Sebenarnya dengan hal-hal yang mubah-mubah, banyak hal mubah jamaah. Ini orang tanya, gimana aku boleh nggak refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah? Apa kata Ibnul Jauzi? Inda nafsika minal mawajibat ma yushghiluha. Kau tuh punya kewajiban-kewajiban yang seharusnya menyibukkan dirimu. Banyak yang wajib. Kadangkala kita merasa waktu kita kosong. Nah, kata Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika kau kosong, isi kekosongan itu. Wa ila rabbika farghab. Kau tuh menuju Allah, cari jalan. Tumbuhkan kecintaan kepada penciptamu. Lihat tuh perintah-perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini bukan tempat istirahat. Maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti. Akhirnya ketika orang-orang pada berhenti, dia susah. Dulu tuh orang tua ngasih nasihat. Nah, iya, Anda punya kakek, kasih nasihat sama abaan. Dia ngomong, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak. Ketika kau muda sekarang kau lelah. Jangan sampai ketika kau tua, kau harus bersusah payah. Kau udah gak mampu nanti ketika tua. Punggungmu udah lemah. Lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi. Kalau kau harus capek sekarang. Dan kita kalau mau lelah, sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli ummah. Telah bersepakat semua orang-orang berakal dari semua umat. Kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang berakal telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat ala anna an-na'im la yudraku bin na'im wa anna man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Mereka bersepakat bahwasanya kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat orang-orang sukses di dunia aja, bagaimana kehidupan mereka. Kadangkala orang tua yang sukses kepingin anaknya nggak lelah seperti dia. Anak ketemu dengan beberapa orang tua mengatakan, Ustaz, anak nggak kepingin anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan. Ternyata anaknya tumbuh besar menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan. Suruh anak-anakmu bekerja. Suruh dia mandikan mobil. Suruh dia nyapu. Suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang, itu tidak dengan tidur-tiduran. Apalagi surga Allah Jalla Jalla.